Shalom. Saudara, kita lanjut ke Kejadian 40. Saya beri tema di sini, sekalipun dilupakan oleh manusia, namun Tuhan selalu mengingatnya, saudara. Saudara sekalian, kita tahu di zaman ini, saudara, ada sebuah pandangan yang mengatakan ditandai sebuah satu ciri-ciri khas, yaitu ciri zaman kita adalah amnesia, yaitu zaman kita adalah zaman orang yang gampang lupa, mudah lupa. Lupakan Tuhan, lupa berkat Tuhan, lupa kebaikan Tuhan, lupa kebaikan orang lain, lupa sesama kita. Dan cepat sekali kita begitu lupa, saudara. Saudara sekalian, hidup ini diikuti saja sesuai dengan arusnya, saudara. Ikuti musim-musimnya. Kita hidup di tengah negara 4 musim, saudara. Ada musim berganti musim. Hidup manusia seperti itu, saudara. Dan tidak ada suatu perjalanan yang sungguh-sungguh boleh menjalani kehidupan yang semakin klimaks, saudara. Mengikuti rutinitas, saudara. Saudara, ini zaman kita. Ada orang-orang yang menganggap kehidupan itu adalah mengikut saja, mengalir saja. Dan tidak ada suatu yang kuat di dalam hidupnya, saudara. Saudara sekalian, Kejadian pasal 39 yang lalu ditutup dengan satu peristiwa, satu ungkapan, yaitu kepala penjara tidak mencampuri dan segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara, kita tahu bahwa kisah pasal 39 Kejadian, yaitu di mana Yusuf akhirnya saudara-saudara dimasukkan ke penjara karena fitnahan daripada istri Potifar, saudara. Kita masih lihat di bagian ini Yusuf ada di tengah-tengah perjalanan hidupnya, yaitu di penjara, saudara. Tapi kita melihat tangan Tuhan yang menyertai Yusuf, tangan Tuhan yang menopang dia. Bahkan Tuhan yang mempunyai rencana bagi kehidupan Yusuf. Sesuai dengan janji Tuhan. Kita akan melihat, saudara, janji yang sudah dinyatakan kepada bapak leluhur. Baik dari Abraham, Ishak, Yakub. Dan kita bisa melihat kehidupan daripada keturunan Yakub, yaitu Yusuf salah satunya. Yusuf masih ada pengharapan, saudara. Masih ada harapan, saudara. Dia di penjara bukan dihukum mati. Tetapi di penjara justru Tuhan tetap menyertai dia. Dan Alkitab memberikan ada satu kata kunci. Tuhan membuat Yusuf berhasil di dalam penyertaannya. Yusuf disertai Tuhan. Saudara-saudara, di pasal 40 ini kita masuk di mana Firaun pada waktu murka dia terhadap juru minuman dan juru roti. Saudara-saudara, dua saudara kita ini dikatakan oleh Alkitab, penulis mengatakan mereka dijebloskan di dalam penjara. Dan Yusuf berada bersama-sama mereka. Pada waktu itu kepala penjara dikatakan tadi percaya pada Yusuf. Kepala penjara itu sangat percaya pada Yusuf. Mungkin sekali kepala penjara itu dengan instruksi atau diskusi dengan atasannya, maka Yusuf ditaruh dalam sel bersama-sama dengan dua orang, yaitu juru minuman dan juru roti ini. Dan saudara-saudara, Yusuf diminta untuk melayani mereka. Ceritanya ini, saudara-saudara, kita melihat, saudara-saudara, Yusuf diminta untuk melayani dua orang ini, juru minuman dan juru roti ini, saudara. Dan kedua orang ini rupanya mendapatkan mimpi, dikatakan. Mendapatkan mimpi, dan ketika itu mereka mendapatkan mimpi, saudara-saudara, muka mereka murung, muka mereka muram, saudara-saudara. Di dalam teks kita dikatakan mimpi mereka itu diterimanya bukan mimpi yang sembarangan. Saya mengatakan beberapa minggu yang lalu, mimpi ini adalah mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Mimpi yang diberikan oleh Tuhan itu mempunyai maksud, mempunyai tujuan. Mimpi yang ada artinya. Mimpi bukan tentang cerita kenangan-kenangan masa lalu, bukan. Tetapi mimpi ini justru berkenaan dengan future, masa depan. Apa yang akan terjadi? Bermimpi di sini bermimpi secara spesifik. Bukan secara general atau universal atau umum. Ini sangat spesifik kepada dua orang ini, yaitu juru minuman dan juru roti ini. Tentang masa depan mereka.
Dan rupanya mimpi itu tidak bisa dipahami dengan teknik-teknik psikologis. Mimpi ini tidak bisa dipahami oleh seseorang ahli peramal sekalipun. Karena mimpi ini adalah diberitahukan kepada seseorang yang mendapatkan gift, karunia dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Yusuf mendapatkan karunia itu. Yusuf dapat menafsirkan mimpi itu karena Tuhan menerangkan arti mimpi itu. Saudara-saudara, ketika kita membaca ayat yang ke-6 tadi, pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya mereka sedang bersusah hati. Mereka sedang bermuram, dikatakan. Yusuf ditugaskan di sana, saya katakan di sini ada untuk melayani. Bertugas dengan memberikan perhatian, memberikan care di sana. Ketika Yusuf memperhatikan kedua orang ini yang sedang murung, Yusuf bertanya kepada mereka, "Mengapa mukamu murung?" Ayat ke-7. Dikatakan di sana disebutkan, saudara-saudara, ayat yang ke-7, lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka, ayat yang ke-8, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Saudara-saudara, Yusuf mengucapkan suatu kalimat yang luar biasa. Bukankah Tuhan Allah akan menerangkan arti mimpi itu? Dengan maksud, dengan tujuan, dengan demikian Yusuf sebenarnya sedang mengajak kedua orang ini, mengajak kedua orang dan setiap kita yang membaca untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada Allah. Allahnya Yusuf adalah Yahweh. Allah Yusuf adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Yusuf tak kalah mengatakan Tuhan akan menerangkan mimpi itu. Ini adalah kalimat yang penting, saudara-saudara. Allah yang dikenal oleh Yusuf berbeda seperti Firaun. Saudara, seorang raja Firaun itu mempunyai kuasa secara politis, secara politik. Dia mempunyai kuasa bisa mempengaruhi segala sesuatu. Sebagai raja mempunyai satu intelektual yang bagus. Boleh dikatakan sebagai raja memiliki satu pengetahuan yang bisa memonopoli tentang kehidupan pengetahuan. Firaun mempunyai kuasa untuk menaklukkan orang. Bahkan boleh dikatakan seorang raja mempunyai kuasa untuk mengontrol negara itu. Bisa main kontrol di sana. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu. Termasuk Firaun. Firaun tidak bisa mengetahui mimpi itu, bahkan mengartikan mimpi itu. Dan Tuhan memakai Yusuf dapat menafsirkan mimpi itu. Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan berkali-kali mengatakan firman ini. Tuhan menyertai Yusuf. Sekalipun Yusuf masuk penjara, ada dalam rencana Allah. Justru dalam penjara itu Yusuf dapat bertemu dengan Firaun muka dengan muka. Yusuf tak kalah menjalani, saudara-saudara, kehidupan perjalanan hari itu. Mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Tetapi Alkitab penulis mencatat Allah sedang merenda menuntun kehidupan Yusuf. Sampai akhirnya di penjara pun itu merupakan bagian daripada pimpinan Tuhan. Sehingga Yusuf nantinya dapat berjumpa dengan Firaun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kadangkala kita berpikir di bagian ini, bukankah Yusuf adalah orang yang sangat kecewa sekali. Kemarin saya menghadiri satu kelompok kecil. Dalam diskusi-diskusi, semua berpendapat bahwa pasti Yusuf kecewa. Yusuf sangat terpukul sekali. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Saudara sekalian, Yusuf mendengarkan cerita mimpi itu. Kemudian mulailah saudara-saudara. Cerita yang pertama dari juru minuman itu. Dikatakan ada pohon anggur mempunyai 3 carang yang masih muda. Dan banyak buahnya. Dan buahnya itu diperas, dikatakan. Ditaruh di piala Firaun. Firaun suka sekali, senang sekali.
Firaun bersuka cita atas anggur itu. Kemudian Yusuf baru memberikan tahu arti pada mimpi itu. Mimpi itu dikatakan 3 hari kemudian posisimu akan kembali. Dan tidak akan dipenjara lagi. 3 hari kamu akan kembali. Saudara-saudara, juru roti mendengar juga cerita itu. Cerita yang bagus. Pasti dia akan mendapatkan hal yang baik juga. Pastilah ceritaku bagus. Dia juga bertanya kepada Yusuf. Yusuf justru menceritakan hal yang sangat terbalik sekali dengan juru minuman. Juru roti itu kisahnya sangat tragis sekali. Juru roti itu akhirnya mati digantung dan burung-burung memakan daging dari tubuhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana sikap orang yang setelah mendengar cerita kisah daripada mimpi ini. Juru minuman itu, tukang roti kita tidak singgung di sini, saudara. Tetapi ada satu hal, saudara, saya kagum sekali kepada Yusuf. Yusuf bisa memberitakan kabar yang baik, tapi Yusuf juga berani mengatakan sesuatu yang mungkin tidak disenangi, yaitu berita yang tidak menyenangkan. Juru roti. Yusuf orang pemberani, dia tahu dia harus berkata A dan B. Dia tidak ada di tengah-tengah, dia jelas sekali mengatakan. Dan Yusuf di sana ketika melihat kepada juru minuman ini, memberitahukan arti mimpinya. Bagaimanakah sikap juru minuman ini? Yusuf mengatakan di ayat yang ke-14. Saudara sekalian, ayat yang ke-14 ini dikatakan, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasih-Mu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, dari penjara itu. Saudara sekalian, ayat yang ke-14 ini ada kata ingatlah kepadaku. Remember me. Tunjukkanlah kasih-Mu. Pemakai bahasa Ibrani menarik sekali, ini biasa diperkenakan kepada Allah. Hesed. Tunjukkanlah kasih setiamu. Tunjukkanlah anugerah-Mu kepadaku. Dengan menceritakan hal ihwal kepada Firaun dan tolonglah aku keluarkan dari rumah ini. Ayat yang ke-15 dikatakan sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak masuk ke dalam liang tutupan ini. Saya katakan di pasal 39 kemarin Yusuf itu difitnah dan korban kepada diri Yusuf akhirnya di penjara tanpa salah. Dimasukkan ke dalam beran penjara, saudara. Yusuf berkata, please keluarkan aku. Dia mengatakan, ingatlah aku, tunjukkanlah terima kasih-Mu. Mana hesedmu? Kata hesed ini, saudara-saudara, yaitu mengingatkan kepada juru minuman ini, belas kasihani. Ingatlah aku, jangan lupakanlah aku. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah juru minuman ini mengalami dan menyaksikan kegenapan daripada mimpi itu, apa yang terjadi? Apakah yang dikatakan Yusuf itu persis sekali dialami oleh juru minuman? Dan pada hari ketiga dia dibebaskan lalu diangkat kembali di dalam posisinya. Saudara-saudara, apakah juru minuman ini mengingat Yusuf? Ayat 23 di bagian akhir ini. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan, pasal 40 ayat 23. Dikatakan di sini disebutkan. Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan dilupakan. Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan dilupakannya. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara ada di benak pikiran juru minuman ini, siapa Yusuf? Yusuf orang Ibrani, budak, tidak ada artinya. Omongannya mungkin omongan yang kebetulan saja. Ini adalah posisiku, kebaikanku yang ada di sini. Dia lupa bahwa Yusuf menafsirkan mimpi itu, arti mimpi itu. Dan Yusuf di dalam penyertaan Tuhan. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa ini suatu kebetulan, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya katakan memang di zaman ini kita seringkali menjadi pelupa.
Orang lebih mudah lupa kepada suatu kebaikan. Saudara dan saya ini seringkali lupa tentang kebaikan Tuhan. Tapi anehnya kita gampang sekali dan seringkali teringat dengan kepahitan-kepahitan. Orang-orang yang menyakiti kita, kita susah sekali melupakannya. Kerugian-kerugian yang seringkali kita terima, sulit sekali kita tinggalkan, kita lupakan. Di dalam kristalisasi proses verbatim psikologi mengkonseling orang, saya seringkali membaca daripada contoh-contoh kasus-kasus yang ada. Betapa sulitnya membongkar kepahitan itu. Mendendam terus dibawakan sampai di pintu liang kubur pun masih teringat akan kepahitan itu. Tapi kebaikan-kebaikan sesama, kebaikan orang lain, bahkan kebaikan Tuhan gampang sekali dilupakan. Ini realita manusia berdosa. Kita gampang sekali mengingat kepada sesuatu yang menyakitkan. Kita sulit sekali mengingat kebaikan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam Alkitab Yesus pun pernah memberikan satu contoh perumpamaan. Dia mengatakan di sana di Matius pasal 18 mengenai perihal tentang pengampunan. Diceritakan ada seorang raja yang sedang memperhitungkan utang piutang kepada hamba-hambanya. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta, besar sekali. Hamba ini tidak sanggup bayar dan dia katakan, oh Tuhan, oh Raja, aku nggak sanggup bayar, berbelas kasihanlah kepadaku. Dia mohon pengampunan pada sang raja ini. Sang raja itu berbelas kasihan dan luluh hatinya. Belas kasihan raja ini membebaskan semua hutang-hutangnya. 10.000 talenta besar sekali. Dibebaskan. Baru hamba ini keluar dari istana itu. Baru keluar dari perjumpaan dengan raja, apa yang dikatakan? Dia berjumpa dengan hamba yang lain, saudara yang lain, sesama yang lain yang berhutang 100 dinar. Perbandingan langit dan bumi. Tetapi apa yang dikatakan seorang hamba yang sudah dibebaskan? 10.000 talenta itu mengatakan, mana utangmu kepadaku? 100 dinar. Dan Alkitab menceritakan orang ini berkata, aku belum punya uang, please jangan dulu, aku gak sanggup. Hamba itu langsung cekik orang itu. Kalau kamu gak bayar, dikatakan, akan kumasukkan dalam penjara. Sudah 100 dinar. Orang ini membawa sesamanya masuk ke penjara. Dia lupa 10.000 talenta yang barusan saja diterimanya. Saudara, kita ada di zaman ini, saudara. Bahkan kita ada di dalam tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan melalui kebaikan sesama kita. Jangan lupakan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yusuf sebenarnya mengalami apa artinya kehidupan yang pahit, saudara. Saya katakan kalau Yusuf mau menyimpan atau memendam kepahitan, saya melihat di dalam bagian kisah Yusuf, Yusuf orang yang sangat dikecewakan. Yusuf bukan hanya sangat dikecewakan, dia mengalami satu penderitaan, fitnahan dan segala perkara, saudara-saudara. Disakiti. Kalau saudara mau boleh bertanya kepada seseorang, siapa yang pernah mengalami kekecewaan, kesakitan hati, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, mengalami berbagai macam kehidupan yang tidak menyenangkan? Yusuf. Yusuf sudah mengalami itu semua. Saudara-saudara, Yusuf dilupakan, tidak diingat, disakiti, difitnah. Saudara-saudara, tapi dikatakan Yusuf disertai Tuhan. Sehingga Yusuf bisa melewati seluruh pergumulan hidupnya. Sekarang kita menginjak kepada satu peristiwa salib. Bukankah kita melihat Yesus pun demikian, Yesus yang luar biasa sekali. Yang tanpa dosa, tanpa salah, tanpa noda. Dia rela menanggung segala konsekuensi dosa-dosa manusia. 33 tahun perjalanan hidupnya adalah jalan salib.
Tidak pernah dikatakan satu kata pun yang pahit di dalam mulut yang dikeluarkan oleh Yesus Sang Juru Selamat yang agung ini. Sampai di atas kayu salib pun ungkapan-ungkapan kesucian hidupnya terus terpancar. Kasih yang agung, kasih yang mulia itu terpancar di dalam kehidupan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak melupakan Yusuf di sini. Tuhan ingat Yusuf. Saudara dan saya, bukankah kita hidup ini mempunyai satu kerinduan untuk diingat, tidak dilupakan. Boleh dikatakan longing untuk diingat, perjalanan yang panjang untuk diingat. Namun kenyataannya saudara-saudara, manusia itu ada batasannya ingatannya. Saya berapa kali berkunjung di tengah saudara-saudara kita ini yang sudah lanjut usia dan sekarang harus dirawat khusus. Saya kadang-kadang sedih, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Tante, selamat siang, siapa saya? Dia nanya, siapa ya? Saya Pak Joni. Oh, Pak Joni ya. Wow. Tahu Pak Joni? Pak Joni siapa ya? Waduh. Tapi saya sedih, tapi saya bilang kata Tuhan. Tuhan masih mengasihi ibu ini. Tuhan ingat dia. Saudara dan saya satu hari, saudara. Mungkin kita bisa diingat dari satu generasi ke generasi kedua atau ketiga. Saya generasi kelima dari keluarga Chang. Saya kalau pergi ke Monyan, pergi ke kampung halaman, saya itu keturunan kelima. Bisa tahu dari mana? Dari nama tengahnya, kata papa saya. Chang, Jian, Chang, Jian, Kian itu kelima. Jadi saya masih ingat yang keempat papa saya ingat yang ketiga opa saya enggak ingat lagi siapa yang ke satu, siapa yang kedua. Itu kita. Saudara dan saya itu ada batasnya mengingat satu generasi, kedua generasi, di atas kita 3 generasi. Saudara-saudara, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan kita, yaitu Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Amin. Dia mengingat kita. Saudara, dalam hati kecil kita ingin selalu diingat. Dan ingatlah bahwa Tuhan mengingat kita. Ayat yang ke-14 tadi kata, berikanlah aku heset. Berikanlah aku kasih, berikanlah aku grace, berikanlah aku perhatian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membawa Yusuf bertemu dengan Firaun. Saudara-saudara, Tuhan tidak melupakan Yusuf. Harapan Yusuf satu-satunya Tuhan. Dan kita melihat saudara-saudara apa yang terjadi. Ketika Yusuf menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan, saudara-saudara, dia tidak bisa menggantungkan pada orang lain. Bahkan saudaranya sendiri sudah melupakan dia, bahkan mencelakai dia. Bahkan ayah kandungnya pun sudah menganggap dia mati karena berita dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, Yusuf sudah mati. Tapi Tuhan masih ingat Yusuf. Saudara nanti akan melihat, menyaksikan saudara-saudara di pasal 41. Ternyata Tuhan mempunyai rencana Yusuf mendapatkan kesempatan untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun. Mendapat posisi yang lebih baik lagi setelah itu, saudara. Kalau pada waktu sebelumnya dia mendapatkan posisi yang baik dari seorang pejabat yang namanya Potifar, sekarang dia naik lagi kelas, dia meningkat lagi, dia mendapatkan satu kedudukan yang tinggi, posisi dia sama-sama dengan raja, posisi yang lebih baik lagi. Bahkan Yusuf diberikan kepercayaan untuk memimpin negeri Mesir. Tuhan tidak lupa Yusuf. Tuhan memelihara Yusuf, kasih setianya kepada Yusuf, itulah yang dialami oleh Yusuf. Tuhan ingat Yusuf. Tuhan ingat saudara dan saya. Keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub, keturunan demi keturunan sampai kepada kita. Saya sangat mengagumi sekali ketika selalu diingatkan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sampai kita hari ini, saudara.
Alkitab mencatatkan bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah keturunan Allah dari Abraham, saudara dan saya. Itu membawakan pada satu posisi kita bukan orang yang mati, kita yang hidup selama-lamanya. Tetap dipegang dengan janjinya Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu bukan menunjukkan Allah yang mati, bukan menunjukkan Abraham yang mati, Yakub yang mati, Ishak yang mati, Yusuf yang mati, tidak. Walaupun itu sudah lampau peristiwa ini ribuan tahun yang lalu, tetapi di pemandangan Allah kita hidup dan hidup selama-lamanya. Amin. Secara fisik kita akan habis di dunia ini, di dunia yang fana ini. Tetapi kita ada dalam rencana yang agung, keselamatan ini. Saudara-saudara, kita melihat hari ini firman Tuhan selalu mengingat kita. Saudara, marilah kita terus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Remember me dikata. Senang sekali memakai bahasa Inggris ini adalah remember. Ada dua kata, re dan member. Yaitu re, orang yang kita ingat, kita bawa kembali, remember, member, anggota kita, bagian hidup kita. Menjadi bagian dalam hidup kita. Lawan daripada remember ada dismember, membuang diri dari keluarga kita. Saudara, remember mengajak orang masuk ke dalam hidup kita. Kita ingat dia, jangan lupakan dia. Hai bapak-bapak, suami-suami yang mulia, jangan lupakan istrimu. Remember, masukkanlah dalam hidupmu. Hai istri-istri, ibu-ibu, remember, masukkanlah suamimu dalam bagian hidupmu. Jangan dismember, buang dia. Kita di dalam jemaat kita saling remember, saling mengikat satu yang lain. Amin. Dengan memberikan, menunjukkan care, perhatian satu dengan yang lain. Saya harapkan ini menjadi keindahan di hari ulang tahun ke-36. Remember satu dengan yang lainnya. Orang tua dan anak. Saudara, anak-anak muda, saya selalu ingin ingatkan. Ingat, bahasa pengalaman hidup yang paling utama, yang paling pertama-tama. Kita bisa bercakap-cakap, bisa berbahasa hari ini. Itu semua berangkat dari sebuah relasi antara mother and child. Ibu dan anak. Orang tua dan anak. Saya sering kali mengatakan hal ini kepada generasi muda. Jangan lupakan orang tuamu. Saudara sekalian, pengalaman relationship ini membuat kita hari ini bisa berbahasa. Betul? Kita bisa ngomong bahasa itu dari mulanya itu diajarkan oleh ibu kita, mama kita, orang tua kita. Karena dia care pada kita. Maka sangat sedih sekali kalau ada seorang pemuda mengatakan, I don't care about orang tua. Ini zaman kita, budaya kita. Saya kira ini bukan sekedar budaya. Ini pola pikir dari seseorang. Saya sedih sekali hari ini kita tinggal di negara barat. Seringkali mengatakan ini budaya. Udah orang tua nggak usah diingat. Enggak. Orang tua is orang tua. Papa mama kita itu adalah dalam ketetapan Allah. Saudara, dalam permulaan pendahuluan khotbah tadi saya katakan ciri khas daripada zaman inilah amnesia. Zaman orang yang gampang lupa. Saudara, mari kita belajar dari Bapa di surga. Kita selalu ingat Bapa di surga itu ingat kita. Bapa di surga, Tuhan kita Yesus itu care pada kita. Dia perhatian, dia peduli. Kita hari demi hari diajak, dituntunnya. Seperti Yusuf dalam rencananya. Dan kemuliaan Tuhan boleh terjadi. Biarlah ini boleh terjadi pada kita. Mari kita mengingat sesama kita. Kebaikan-kebaikan sesama kita. Mengingat keluarga-keluarga. Mengingat pasangan-pasangan hidup. Melihat pelayan-pelayan Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh serupa seperti Kristus. Dan kita menjadi manusia yang sejati. Yang sesuai dengan gambar Allah. Image of God. Gambar dan rupa Allah.
ada di tengah-tengah wajah kita. Amin. Tuhan memberkati.